warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Berikut fasilitator dan pengajar praktek. Bapak Kusnadi SPD sebagai fasilitator dan Bapak Teguh Aris Munandar SPD sebagai pengajar praktek kelas 80 Kabupaten Nganjuk. Refleksi ini menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam, petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar yang menuntun berdasarkan Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa mendapatkan pencerahan yang sangat mengena sekali. Yang pertama, saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa rasa takut gagal dalam mendidik. Yang kedua, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Saya harus memberikan pengajaran yang sesuai kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan kedepannya atau rencana kedepannya, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka.
Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.